7 libur ya teh? Iya teh. Nuju teh jadwal, Pak. Oh. Ai anu tugas utama beres. Tugas utama Anu ieu di mana masih oh project, masih Pak. aya kendala teh? Kaya, Pak. Cuman mung bade nambahan di fitur gitu, Pak. Wih mantap. Kade kade hilap bili kaburu ieu, kaburu naon, habis waktu ieu Mungkin waktu dinten belajarna. Rebo, Pak. Ulan? Mungkin dinten Rabu bade didamelan. Sok atuh. Enggal-enggal. Sakelompokna ieu teh sabaraha orang? Seueuran? Empat, Pak. Opatan. Empatan. Kita tugas UTS-na nya? Pas, Pak, tugas biasa ya. Oh, tugas biasa. Sok tenang. Sengaja ieu teh beli heula ieu Jimmy nu premium. Gitu, Pak. Premium ya. Aduh, gitu. Nah, Sok we tenang nya, tong tong grogi. itu ya, Pak. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Fadilah Muhammad Sodik dari perwakilan kelompok. Ya, Saya mau menanyakan beberapa hal tentang pengembangan aplikasi, Pak. Eh, ya boleh. Sok. untuk mempersingkat waktu, saya langsung mulai ke pertanyaan saja ya, Pak. Ya boleh. Eh, dalam membangun aplikasi, Pak, teknologi apa aja yang terbaik yang dapat digunakan untuk aplikasi tersebut? Oke. Kami oke kalau misalnya aplikasi terbaik itu lebih ke ini sih, jadi nggak bisa matok yang ini harus pakai ini, harus pakai itu, nggak bisa matok harus pakai teknologi. Jadi sebenarnya itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya kalau misalnya menggunakan, butuhnya aplikasi buat mobile, kan otomatis ada teknologi tersendiri yang khusus untuk mobile, misalnya ada Flutter, terus ada React Native seperti itu, ada juga Kotlin. Nah, lebih dipilih spesifikasinya lebih ke seperti itu sih. Kalau misalnya web, itu biasanya, milih juga teknologi yang digunakannya apa, apakah misalnya pure PHP pakai CI3, Laravel, ataupun, misalnya tuh pakai Node ataupun React yang seperti itu sih teknologi mah. Jadi sebenarnya nggak ada patokan khusus, terlebih lagi kalau misalnya kita di dunia IT seperti ini tuh kadang ada, requirement tersendiri dari kliennya, misalnya karena kebutuhannya, sekian kebutuhannya ini itu, jadi kita tuh, menyesuaikan juga terhadap kebutuhan tersebut. Jadi, apakah cukup dipahami nggak? Jadi tak ada teknologi yang, pasti gitu dalam penggunaannya itu nggak ada yang benar-benar terbaik. Mungkin lebih disesuaikan dengan projeknya sih, keinginan klien, terus kebutuhannya seperti apa. Sebentar, Oh iya. punten ya tadi aya suara di Oh belakang. nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Jadi intinya mau memang sih nggak ada apa ya, disesuaikan lagi dengan kebutuhan. Jadi, di kebutuhan di lapangannya kalau misalnya, skop teknologinya itu atau sistemnya itu besar, pasti ada pakai yang ini. Kalau misalnya yang sekiranya kecil, pasti, ada juga teknologi. Jadi lebih disesuaikan dengan kebutuhan sih, nggak mutlak harus pakai teknologi itu.
di semua diratakan gitu, disamarakan, tidak seperti itu sih. Apakah jawabannya cukup terwakilkan atau kurang? Kalau gini Pak, project kami itu, bertema keuangan. Nah Mhm. mungkin, barangkali ada rekomendasi buat teknologi tersebut Oh, nah keuangan tersebut itu ditunjukkannya ke siapa? Yang ke pakainya itu siapa? ke umum Pak, ke umum. Umum. Oke, mungkin, terus ada requirement yang lain nggak misalnya tuh, bisa sebentar, bukan, suara saya jelas? Jelas Pak, jelas. Oke, mungkin bisa juga, karena mungkin itu aplikasinya umum, bisa juga dilihat oge dari misalnya tuh, penggunanya, target penggunanya siapa, apakah korporasi, perseorangan, atau kelompok, atau misalnya yang punya usaha, Perorangan Pak, perorangan. perorangan. Nah, orang-orang itu rata-rata, penggunanya mobile di HP atau misalnya penggunanya pakai laptop seperti itu, Mobile Pak, mobile. mobile. Nah, mungkin nanti ada kan udah dikerucutkan tuh kan, dari spesifik ke kebutuhan dari, calon user-nya berarti kalau misalnya mobile berarti yang banyaknya aksesnya mobile berarti, kita cari teknologi yang, mobile berarti kayak dibikin aplikasi seperti itu, bisa Android ataupun iOS. Atau juga kalau misalnya ada keberatan terkait pembuatan secara natif ya, aplikasi natif seperti itu juga bisa misalnya menggunakan website, tapi website-nya itu tampilannya mobile first. Jadi tampilan utamanya memang seperti kayak ini, kayak tampilan di HP seperti itu, tapi menggunakan teknologinya itu pakai website seperti itu. Kalau mungkin, yang pernah Bapak jelaskan di perkuliahan mungkin kayak semacam katalog aplikasinya daftar menu. Kalau Oh, misalnya masih iya ingat. Pak. Nah, seperti itu. Jadi, itu juga biasanya website, tapi memang diperuntukkan atau dikhususkan memang untuk diaksesnya di mobile. Jadi, si tampilnya itu, menyesuaikan ke tampilan mobile. Jadi ketika misalnya diakses di laptop, tampilannya tetap sama, kayak ukuran mobile seperti itu. Atau, kalau misalnya pengen lebih lanjut bisa juga lihat websitenya Kitabisa. Nah, Kitabisa juga sama seperti itu. Jadi, itu berbasis website tapi, untuk tampilannya itu lebih dikhususkan ke tampilan mobile. Jadi buat, konsumen yang nantinya pakai aplikasi mobile, itu lebih enak meskipun memang dari segi teknologi pakai website. Nanti juga bisa juga ditambahkan misalnya pakai service worker, jadi bisa diinstal juga si aplikasinya meskipun berbasis website seperti itu. Apakah cukup jelas? Jelas Pak. Oke. Ngomong saya kecepatan nggak? Enggak Pak. Udah oke Pak. Sip. Untuk ini Pak, selanjutnya, memahami potensi masalah Pak, eee, tantangan apa saja ya Pak, dalam menghadapi pengembangan fitur transfer sama tagihan? Oke, sebelumnya mungkin ada ini ya, kalau misalnya itu kita cari dulu produk yang serupa ya. Misalnya kalau misalnya tentang transfer yang kayak gitu mungkin ada di aplikasi kayak bank perbankan kayak gitu mungkin ya, ataupun e-wallet kayak transfer seperti itu Iya, bukan sih? Transfernya. iya Pak, iya, Nah, jadi, transfer biasa. kalian bisa juga menganalisis dari aplikasi yang serupa berdasarkan fungsinya, seperti itu. Nah, coba kalian lihat, amati misalnya, prosesnya itu seperti apa, proses bisnisnya seperti apa, terus dari alurnya seperti apa, terus dari segi user-nya juga mungkin kalian juga mungkin pakai kan misalnya aplikasi e-wallet seperti itu kan mirip-mirip juga ada transfer kayak gitu. Nah, coba, apa sih yang menjadi poin positif atau negatifnya dari aplikasi tersebut. Nah, kalian coba kembangkan hal itu. Nah, terus kalau misalnya udah dapet nih, idenya terkait hal tersebut, ingat perkuliahan saya yang kemarin mungkin divalidasi lagi idenya ke calon user-nya misalnya seperti itu. Kalau misalnya udah oke, baru misalnya dikembangkan ke tahap selanjutnya. Kalau misalnya ada penambahan, pengurangan, nah nanti disesuaikan lagi dengan kebutuhan user. Soalnya kan kita, membuat aplikasi itu emang, untuk user kan bukan untuk diri kita sendiri. Nah, jadi Iya Pak, bagaimana kita caranya memahami si user tersebut sih. Jadi usahakan kita tuh, selain memang harus dapat dari segi, apa ya, pemasukan dalam artian itu, apa ya, namanya tuh kita istilahnya dapat uang dari hal transaksi tersebut atau dari aplikasi, dari segi bisnisnya, kita juga harus mempertimbangkan dari kebergunaannya, seperti itu. Jadi kebutuhan user itu seperti apa sih, nah nanti disesuaikan
si fitur itu ataupun alurnya disesuaikan dengan, kebutuhan user, seperti itu sih. Bisa disimpulkan kembali atau gimana? Paham nggak? Tenang aja sok. Jadi Oh iya memang Pak, jadi, sok untuk pengembangan tuh, kita bisa cari dari contoh yang aplikasi lain Pak, mhm, yang sehingga serupa, kita, analisis hingga mendapat, plus minusnya begitu Pak? mhm, mhm. Jadi, nanti pas kita penerapan ke sistem kita, jadi nggak terlalu ngatog istilahnya, kayak nggak ada riset terlebih dahulu. Jadi, setidaknya mungkin user sudah terbiasa dengan transaksi, alur transaksi seperti itu sih, gitu. Jadi nggak usah bikin awal sebenarnya. Jadi kita cari aja yang sudah berjalan, coba analisis gitu, apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, jadi coba dievaluasi kalau misalnya udah dapet, seperti itu idenya. Cukup tergambarkan nggak? Atau masih bingung? Cukup Pak, baik, untuk selanjutnya Pak, aplikasi kami ini, menawarkan fitur Smart Pay Pak, jadi, bayar tagihannya tuh sekaligus. Jadi misal, memiliki tagihan air, WiFi, sama listrik, jadi, cuma sekali transaksi Pak. Mhm, Bagaimana fitur tersebut dapat diimplementasikan ke pengguna Pak? mmm. Mungkin, ini mah kayak kembali lagi ke kalian mungkin yang ngedesain aplikasinya seperti apa. Cuman mungkin, ini tuh lebih ke aplikasi PPOB mungkin ya? Jadi ada list, produk-produk atau fitur yang nanti kalau misalnya mau di-check out itu bisa berbarengan seperti itu, Oh, atau gimana? kayaknya gitu sih Pak, cuma, kan belum belum pernah lihat yang kayak gitu tuh Pak. Mmm, Jadi ya masih mungkin bingung. Bisa juga, kayak misalnya kayak make keranjang gitu. Jadi misalnya, ada produk misalnya bayar listrik, kita masukin dulu, ID meterannya, terus pembayaran total pembayaran berapa, terus nanti ke keranjang kan misalnya. Nah terus kita misalnya mau beli pulsa, tambahkan lagi pulsa misalnya, nanti masukin ke keranjang. Nah di keranjang nanti, mungkin nanti, bisa sekalian check out-nya. Tapi sih kalau yang saya lihat ya, kalau misalnya terkait, aplikasi semacam PPOB seperti itu, rata-rata memang satu kali langsung. Jadi kalau misalnya air, bayar tagihan air, ya langsung bayar tagihan tagihan air langsung dibayar, nggak disatuin dulu misalnya bayar air, bayar Oh, listrik, nggak seperti itu sih biasanya. Soalnya kan nanti dari segi invoice juga biasanya harus dipisah antara misalnya pembayaran air, listrik, pulsa. Soalnya kan nanti kalau khususnya mungkin ada di bagian listrik ataupun air kan itu memerlukan pertanggungjawaban ya, misalnya teh, si struk itu kan bisa dijadikan sebagai bukti bayar atau validasi. Nah di situ juga sih. Jadi biasanya suka dipisah-pisah, nggak misalnya, dikekeranjangkan dulu misalnya nanti bayarnya belakangan dibarengin misalnya, nggak seperti itu sih biasanya. Apakah jawaban saya, bisa menjelaskan hal tersebut atau masih bingung? Sok lumayan tenang, Pak, cuman, masih bingung dikit. kalau Kalau, bingung dikitnya apa? apa sih, jadi kan, nggak ada non, Nggak ada apli aplikasi yang serupa seperti itu? iya, Oh, ya mungkin ya cari bisnis yang serupa aja sih. Cuman, dari sisi itu juga kita juga harus cari kebijakan di tiap, apa ya, misalnya dari listrik ataupun, air yang kayak gitu, apakah memang bisa invoice-nya itu disatukan atau misalnya bisa dipisah-pisah, seperti itu sih. Soalnya kan kalau misalnya yang tadi ide yang disampaikan itu kayak lebih ke kayak kita belanja online ya, kayak misalnya di Tokopedia, Shopee, kayak nambah-nambahkan dulu ke keranjang misalnya seperti itu iya kan, iya terus Pak. bayar sekalian. Nah, tapi kalau dari segi kalau misalnya, pembayaran PPOB itu kayak pembayaran air, listrik, biasanya itu suka dipisah sih, jarang disatukan. Soalnya kan perlu juga buat, nantinya struk pembayarannya dipisah juga. Cuman mungkin kalau hal terkait itu mungkin dari sistem mungkin bisa juga kan diaplikasikan, tapi kan, ada ketentuan atau syarat ketentuan lain yang istilahnya kalian tidak ketahui gitu, bahwasanya mungkin, harus, apa ya namanya itu, eee, apa ya, kalau misalnya ini juga kan kita ya share, eee, apa sih bahasa Indonesianya resip teh, struk.
struk bayar gitu Oh, Teh. Kalau misalnya ini kan lebih enak dipisah, kalau misalnya ini misalnya, kita tuh misalnya ada kita udah bayar, nah tapi masalahnya tuh, di sistem udah berhasil tapi di sistemnya PLN itu belum. Nah kan kalau misalnya disatukan kan saya tuh bingung, ini tuh yang gagalnya yang mana oh, gitu kan, terus uangnya nanti kemana gitu kan. Dari segi oh. refund-nya juga kalau misalnya terjadi gagal seperti itu. Terus nanti juga kan dari segi pertanggungjawabannya kalau misalnya, si struknya dipisah kan lebih enak juga. Si user teh nanti nggak usah harus nge-screenshot sebagian atau ngedownload sebagian, seperti itu sih. Soalnya kan Tapi pasti Kak, total. oh, kalau misalnya jadi gimana ya jelasinnya? Gimana sok? Bentar. Jadi si pengguna tuh, sekali transaksi, nah cuman, Mhm. kalau kalau yang bayarnya tuh kita jadi Pak, si struknya tuh jadi otomatis misal gini. Oh, kalau misalnya otomatis bisa ya kalau di sistemnya bisa ya silahkan, bisa juga kalau misalnya Oh. seperti itu. Yang penting, saran dari saya mah, di akhirnya struknya itu berpisah antara misalnya struk listrik, pembayaran air, pulsa, meskipun dalam satu transaksi yang sama, seperti itu sih. Baik Pak. Selanjutnya Pak, bagaimana, cara bagaimana cara mempertimbangkan desain Pak, agar si pengguna dapat menggunakannya dengan mudah Pak? Ya, oke. Sebenarnya mah konsepnya balik lagi ke awal sih. Jadi Oh, kita, cari dulu aplikasi yang serupa, dalam artian proses bisnisnya sama, atau tuh, misalnya kita kan tentang misalnya transaksi misalnya, kita cari oke aplikasi yang terkait transaksi. Coba, lihat UI-nya, peta letaknya, seperti itu. Nah, kita usahain jangan terlalu beda si layout atau tampilannya itu. Jadi, yang kita harapkan kan, si user itu bisa langsung paham ya. Nah, jadi otomatis mungkin dibedakan dari style-nya aja gitu misalnya, seperti itu ataupun, kalian, bandingkan dari beberapa aplikasi misalnya ada aplikasi A, B, C. Nah kalian coba, mana sih bagian mana yang bisa diambil, misalnya bagian transaksi ngambil aplikasi A, bagian checkout, dari aplikasi B, seperti itu. Jadi cari-cari, aplikasi yang serupa terus kalian coba combine, terus udah bisa coba di-combine, coba lagi sama kalian atau tes lagi ke user-nya. Kalau misalnya tampilannya kayak gini bingung nggak? Terus, dari alurnya mudah nggak? Seperti itu. Tapi yang, jadi fokus utama di sini tuh kalian sebisa mungkin, mengurangi step-nya, kayak gitu. Mengurangi step-nya yang asalnya misalnya di aplikasi A itu 5 step buat transaksi teh, nah kalian bikin 3 misalnya. Jadi lebih cepet, seperti itu. Nah terus dari segi UI juga, mungkin kalian harus perhatikan juga dari, space-nya, jaraknya, dari jarak antar komponen, terus pemilihan warna, misalnya warna kalian tuh harus bisa terlihat jelas, misal kontrasnya terlihat bagus. Jadi pertimbangan juga kalian misalnya tuh ada orang tua yang pakai aplikasinya misalnya, ataupun dengan orang yang keterbatasan khusus, misalnya buta warna spasial misalnya, seperti itu. Nah jadi kalian juga harus, bagusnya harus bisa mengakomodir hal tersebut sih. Nah, mungkin dari segi warna juga berpengaruh, terus ada emosinya juga, warna juga kayak misalnya warna merah kayak marah atau semangat ataupun apapun itu ya, bisa dipelajari lagi tentang psikologi warna. Terus, terkait layout jangan terlalu berdekatan misalnya, terus di-grouping juga misalnya ada komponen yang saling mirip fungsinya tuh. Nah, kalian coba grupkan, jadi saling berdekatan, jadi terlihat jelas batasan-batasan antara antar komponen itu, seperti itu sih. Mungkin dari saya seperti itu. Apakah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan kembali? berarti Pak kalau misalnya, lihat, aplikasi transfer, Mhm, misalnya, berapa step, jadi kalau bisa kita potong itu Pak, jadi, biar agar lebih menarik. mhm. Kalau bisa seperti itu, kalau misalnya bisa dipangkas step-nya ya, soalnya kan itu juga disesuaikan dengan proses bisnis sekalian. Tidak mungkin kan ada penambahan atau pengurangan misalnya aplikasi A mah, formnya teh banyak, misal kalau aplikasi kan dikit kan bisa juga, disesuaikan. Jadi sebenarnya, lebih fleksibel sih dalam hal desain mah, disesuaikan dengan proses bisnis kalian, yang penting
tujuan atau fungsi utamanya itu, terlaksana dan kalau syukur-syukur alhamdulillah bisa mengurangi proses step-nya sih seperti itu. Jadi lebih cepat kan rata-rata mungkin, misalnya Fadilah ya nama teh. Iya, Nah, kan misalnya pakai aplikasi A jeung B kan meskipun serupa ya, tapi ada kecenderungan memilih aplikasi A. Nah, itu karena apa? Nah, misalnya karena mungkin dari segi tampilannya bagus ataupun, lebih gak ribet lah istilah daftar ataupun transaksinya, seperti itu. Jadi, posisikan kalian sebagai user gitu, mencoba empati ke user, kebutuhannya seperti apa, seperti itu sih. baik, Pak. Untuk selanjutnya, Pak, kami tuh, keuangan, cuman, tidak memiliki e-wallet, Keuangan, kayak Flip. heeh, Kalau gimana ya, Pak? Kalau misalnya, nyimpen aplikasi e-wallet bagaimana, Pak? Apakah ya, apakah bagus atau enggaknya, Pak? Jadi, maksud misalnya teh, kayak Flip, jadi, ja si si saldona itu disimpan di website kita gitu, seperti itu. bukan gitu, Pak. Jadi, misal, kayak Flip gini, kita mau transfer, cuman kan kalau di Flip, kita harus harus masukin dulu nomor gini, Pak. Nomor apa? Nomor misal, kita mau transfer ke Dana, terus Mhm. bayarnya pakai pakai apa gitu, Pak, pakai GoPay atau e-wallet lainnya. Nah, kalau misalnya si e-wallet-nya disimpan, Pak, kayak Telkomsel kalau nggak sama, saya pakai. Jadi kalau Mhm. misalnya mau bayar transaksi ini tuh, si e-wallet-nya tuh udah ada, Oh, jadi iya udah iya. ngecek. Jadi kayak misalnya di aplikasi My Telkomsel ya kalau misalnya kita beli pulsa ada pilihannya mau pakai Iya pulsa, link aja, GoPay kayak gitu kan. iya, Pak. Nah mungkin, kalau itu mah sih lebih ke ini, kan, di e-wallet itu ada API ya namanya Application Programming Interface kalau nggak salah namanya itu. Nah dari API itu apakah misalnya terbuka atau tidak. Jadi biasanya, suka ada kerjasama kalau yang, mungkin, bisa pelajari lebih lanjutnya terkait hal ini, soalnya, saya kurang bisa mendalami hal ini. Cuman yang sepengetahuan saya, jadi kayak semacam ada API. Jadi, kayak kita tuh harus menjalin hubungan dulu misalnya aplikasi kalian teh sama si GoPay-nya harus kayak punya ikatan, apa ya, perjanjian seperti itu sih. Kalau yang setahu saya ya, jadi kayak mengajukan dulu, kecuali memang API-nya terbuka, kalau misalnya terbukanya bisa langsung kalian pakai, ada dokumentasi API-nya. Jadi kalian tinggal apa ya namanya itu, mensinkronkan antara sistem kalian sama, sistemnya si GoPay, kayak gitu sih. Kalian mungkin, bisa baca-baca lagi terkait itu di API-nya GoPay ya, atau enggak ada kayak oh iya sih kayak GoPay, Dana itu ada sih dokumentasinya, bisa baca-baca lagi terkait hal itu mah. Memungkinkan bisa memungkinkan dilakukan, cuman mungkin ada kayak semacam persyaratan terkait lah, kalian bisa baca-baca lagi hal-hal itu. Hmm, baik, Pak. Untuk selanjutnya, bagaimana cara menguji aplikasi ini, Pak, sebelum peluncuran? Nah Jadi, memastikan bahwa aplikasi ini, fitur-fiturnya berfungsi. nah oke. Ya mungkin untuk, tahap pertama mungkin dari tim internal dulu ya misalnya tuh, dari uji black box, white box kayak gitu. Kalau misalnya udah oke ini dari sisi developer. Nah bisa juga nanti, ngundang istilahnya, apa, calon potensial ataupun yang kalau misalnya kemarin tuh user personanya, kalau misal di pelajaran saya dulu. Nah, siapa sih user potensial yang nantinya pakai aplikasi kita? Nah coba kalian ambil sampel misalnya tuh, minimal 10 atau ya minimal 10 sih biar lebih enak mah. Jadi coba kalian, kasih aplikasinya, terus kalian kasih tugasnya misalnya tuh, coba melakukan transfer misalnya untuk suruhan yang pertama. Nah, kita lihat, si user itu, apakah langsung tertuju ke menu transfernya atau misalnya ke mana dulu. Kalau misalnya bingung, nah nanti kalian bisa tanyakan misalnya, si user ini tuh pas mau transfer tuh bingung malah pilih menu yang lain ketimbang menu yang ini misalnya. Nah kalian nanti bisa cari tahu, oh karena mungkin, apa ya, sebenarnya, oh berarti dari segi UX-nya yang kurang tepat ataupun si kata-katanya kurang tepat jadi si user merasa bingung. Jadi sebenarnya tuh, si aplikasi itu
coba kalian ini bikin susun pertanyaan-pertanyaan terkait seputar fitur yang ada di aplikasinya. Nah, terus coba si user itu menggunakan aplikasinya berdasarkan suruhan yang kalian lakukan. Nah, terus coba observasi apakah nanti si user-nya itu bingung, terus saya dalam prosesnya itu cepat atau lama. Nah, mungkin nanti bisa jadi pertimbangan kalian kalau misalnya, ada apa ya, misalnya lama ataupun user-nya bingung, nanti bisa tanyakan lebih lanjut ke user-nya. Nah, bingungnya itu karena apa, terus, lamanya itu karena apa, seperti itu. Paham nggak? Paham nggak? Paham Pak, Nah paham. nah gitu, seperti itu sih. Cuman, misalnya ada baiknya itu, tahap itu ada di tahap prototype. Jadi kan mungkin, ada tim UI-nya mungkin. Nah nanti, si tim UI-nya itu bikin prototyping-nya. Nah jadi sebenarnya mah sebelum kalian di-coding ya, nah, usahakan divalidasinya dulu tuh pas tahapan UI-nya dibikin prototyping-nya dulu, seperti itu. Jadi biar istilahnya tuh enggak, apa ya, enggak kalian tuh bikin lama-lama nih, bikin website-nya lama, capek, tapi nggak kepake misalnya karena misalnya terus dirombaknya teh benar-benar dari awal kayak gitu, karena memang bingung alurnya. Nah, jangan seperti itu. Jadi lebih baik si tes itu ada di tahapan perancangan, seperti itu. Oke, paham? Paham Pak. Sip. Terakhir mungkin Pak, saran untuk pembuatan aplikasi Pak, barangkali ada saran untuk aplikasi keuangan? Nah, mungkin ya sarannya kembali lagi ke proses bisnis kalian ya, siapa usernya, terus coba, sebelum kalian terjun misalnya ke coding-annya, coba evaluasi dulu terhadap desainnya, alurnya, seperti itu. Lebih, apa ya, matangkan lah istilahnya, seperti itu. Kalau misalnya, dari segi waktu kurang memungkinkan, nah kalian coba dulu fitur utamanya terlebih dahulu. Kalau yang mata kuliah kemarin saya itu MVP-nya. Jadi coba dulu aplikasinya tuh, MVP-nya, fitur yang utamanya dulu berjalan. Nah, kalau misalnya udah, nanti seiring berjalannya waktu nanti kan ada ini dari usernya kayak permintaan atau request. Nah, kalian jadi nggak usah lagi ngewawancara ataupun hal apapun itu ya untuk mencari fitur-fitur lagi. Jadi cukup memanfaatkan dari kebutuhan user. Di sisi lain mungkin dari segi waktu kan bisa lebih cepat kalian produksinya, terus bisa juga langsung lebih cepat juga divalidasi oleh usernya. Jadi kalian bisa menentukan aplikasi ini tuh mau, bagus nggak ke depannya, bisa dilihat seperti itu kan kalau misalnya MVP-nya aja gitu, fitur utamanya aja, kayak gitu sih. Nah, selain itu juga kan, bisa meminimalisir, kesalahan-kesalahan atau fitur-fitur yang sebenarnya tidak diinginkan oleh user, seperti itu sih. Nah, jadi kalau terkait saran saya, coba lebih, gali lagi terkait, si user-nya itu siapa, kebutuhannya seperti apa, terus bikin MVP-nya. Kalau misalnya udah dibikin MVP-nya, bikin prototyping-nya. Kalau misalnya udah dibikin prototyping-nya, coba validasi lagi ke user. Kalau udah, nah coba luncurkan aplikasinya. Kalau misalnya udah aplikasinya luncur, coba evaluasi, eee, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan, apa yang diubah atau apapun itu ya, atau misalnya, bikin aplikasi baru seperti itu. Nah, ataupun nanti ada istilahnya dari user ada kayak masukan fitur, nah itu boleh juga nanti dimasukkan ke tahap development selanjutnya seperti itu sih. Oke, bagaimana? Terima kasih Pak. Ada satu lagi pertanyaan, tapi di luar ini Pak. Boleh. Mungkin, apakah, Bapak tahu regulasi apa saja yang harus dipatuhi untuk pengembangan aplikasi keuangan? Ya kalau misalnya keuangan gitu pasti ada sangkut paut sama OJK mungkin ya. Oh, OJK, Otoritas iya Jasa Pak. Keuangan kan, itu kan kayak mengatur keuangan juga kan, kayak misalnya dana ataupun, e-wallet rata-rata kan diawasi oleh OJK ya. Soalnya kan itu lumayan, apa ya namanya tuh, concern lah, melibatkan beberapa banyak masyarakat gitu kan. Rata-rata kan misalnya, yang bagus itu emang diawasi oleh OJK yang kita tuh harus terdaftar juga ke OJK sih kalau misalnya terkait keuangan. PPOB seperti itu biasanya gitu. Atau enggak coba kalian, gali lebih dalam lah, misalnya nge-googling ataupun, cari tahu ke bisa juga mungkin ke Papidi ya mungkin. Coba cari tanyakan lagi terkait hal tersebut. Kalau mungkin dari saya mah lebih ke yang saya tahu ya mungkin dari sisi regulasi dari OJK-nya sih. Soalnya kan tadi kan menghimpun banyak uang dari masyarakat mungkin ya.
mungkin bisa dipertimbangkan hal tersebut gitu. Oke, mungkin dari saya segitu sih, ada lagi tambahan atau yang kurang jelas? Sok we tenang. Mungkin segitu saja Pak dari kami. Terima kasih telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Hmm. Eee, Oke, mungkin dari saya juga mungkin, terima kasih mungkin sudah, dipercayai oh, sebagai narasumber, terus, mohon maaf juga misalnya ada hal yang kurang dapat dipengerti ataupun, ke apa ya, ketidakmampuan saya untuk menjawab atau kurangnya ilmu saya dalam menjawab ya, mohon maaf. Boleh misalnya bisa, apa ya, bisa mencari tahu lagi ya lebih dalam terkait hal tersebut. Ya mungkin itu sih dari saya. Oke, gimana? sudah mungkin ya Pak. Terima Oke. kasih Pak telah meluangkan waktunya untuk kami. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu. Hubung si Ujang. Hmm, si narasumber nanti, si pengguna nanti, bisa nanti. Kalau bisa ya buat lama. Heeh. Jadi saya nanti. Stop ya. Stop.